Selamat pagi anak-anak hebat. Siap, dihormat. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Anak-anak juga silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai akan pelajaran kita di pagi hari ini, kita harus melandaskannya dengan doa. Doa. Doa ini akan dipimpin oleh teman kita, Elis. Elis. Teman-teman yang berguru, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih Elis. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mau ambil absen dulu. Hari ini semuanya hadir atau tidak? Achilles Lokumeten, Angelin Lokumeten, Kalista, kalian, Dan, Delvan, Disilka, Florencia, Elizabeth, Gabriel, Gracio, Joshua,
satu permainan yang utuh, dan itu merupakan cara berpikir kita, bagaimana cara berpikir kita untuk mengatur game puzzle itu menjadi satu game. Jadi anak-anak, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang logis dan efisien. Jadi kita harus memecahkan sebuah masalah itu, kita harus berpikir secara baik bagaimana cara-cara kita agar permainan ini atau suatu masalah itu kita harus memecahkannya dengan benar. Yang berikut, proses berpikir komputasional dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada apa ini? Komposisi. Kedua, yang ketiga, abstrak. yang keempat, Algoritma. ya, yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi yaitu membagi masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang Kecil. contohnya seperti di dalam kelas, kita membagi tugas dalam membersihkan kelas. Semungkin ya anak-anak, tidak mungkin semua orang di dalam kelas ini harus membersihkan satu kali. Jadi kita harus membagi tugas. Misalkan di kelompok sini dibagi tugas untuk menyapu, di kelompok yang kedua membagi tugas untuk mengepel, dan di kelompok ketiga membagi tugas untuk membersihkan meja. Yang berikut, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah pecah. Contohnya, kita menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti Pelajaran yang sudah ada. ya. Yang berikut, abstrak. Abstrak adalah fokus pada hal yang penting saja. Jadi kita hanya fokus kepada hal-hal yang penting saja. Contohnya, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas saja. Tidak perlu memikirkan bagaimana pena ini dibuat, bagaimana proses pembuatan penanya. Jadi kalian hanya fokus di bagaimana kalian hanya mengerjakan tugas saja. Yang berikut, algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya yaitu Langkah-langkah melewati lista. ya, di sini siapa yang sudah pernah masak mie instan? Ya, kelompok 1, langkah pertama sebelum membuat mie instan itu harus apa? Yang kedua, memasukkan mie sampai matang. Yang ketiga, masukkan bumbu, tuangkan mie ke dalam mangkuk yang sudah disediakan. Dan yang keempat, mie siap Sajikan. Iya, anak-anak, demikian satu pembelajaran di hari ini. Untuk mereviewnya lagi, Ibu mau bertanya, apa itu berpikir komputasional? Yang tadi berpikir komputasional adalah proses berpikir Yang membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang logis dan efisien. Iya, jadi berpikir komputasional dibagi menjadi 4. Ada apa-apa saja itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, Dan algoritma. Ya. Dekomposisi itu apa? Membagi satu ke dalam benar. Contohnya?
waktu 6 menit ya. Ya, untuk teman-teman yang lain. Kalau sudah, langsung kita presentasikan di depan. Ya anak-anak, apakah pekerjaan kalian sudah selesai? Sudah. Kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Ya, kelompok 1 silakan. Ini pekerjaan kita dari kelompok 1. Coding balapan mobil. Bagaimana kalian memecahkan masalah ini? Dari bagaimana sampai mobil bisa dari start mulai dan berjalan sampai ke finish. Mobil mana? C. Mobil C bagaimana itu? Jadi dari arah panah ke sini, terus naik. Jadi nanti ini semuanya ikut arah panah ya anak-anak. Jadi mobil biru yang berhasil sampai ke finish. Demikian presentasi kelompok 1. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo. Ya, kelompok 2 silakan. Teman-teman, ini presentasi dari kelompok 2. Mengenai coding balapan mobil. Mobil yang berhasil dari C sampai finish adalah mobil C. Demikian hasil presentasi kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan. Dari kelompok 3 yaitu coding balap mobil. Mobil manakah yang sampai di garis finish adalah C. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Demikianlah hasil dari kelompok 3. Terima kasih anak-anak. Ya anak-anak tadi LKPD-nya mengenai coding balapan Mobil. Ya, mobil mana yang bisa dari mulai dan berakhir sampai ke finish? Mobil mana? Kita harus mengikuti kode-kodenya di bawah ini. Dan yang pertama ini kode arah panah ke samping kanan. Terus arah panah ke Atas. terus
anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Dan untuk menutupi pembelajaran hari ini, kita landaskan itu dengan doa. Ayo Floren, mari berdoa untuk kita. Ya, terima kasih Floren. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Selamat siang semuanya.